Tuhan kan. Duit. Hah? Maksud ko na ibigin ba berkerja? Ucapan selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung yang kita laksanakan ibadahnya hari ini 10 April 2020. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kita ada saat ini. Karena kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kita masih diberikan kesempatan karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ia disalibkan mati untuk dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena masih diberikan kerinduan untuk melaksanakan ibadah. Walaupun pada saat ini kita menghadapi kesulitan dengan meluasnya wabah pandemi COVID-19, kita harus disiplin menjaga jarak. Kita harus disiplin menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Pada saat ini kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian, ibadah kita hari ini, ibadah perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus yang dipimpin
senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam tuntunannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan bait yang kedua, meski tak layak diriku. Saudaraku, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu. Sebab segala kesalahanku, pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Semoga kebaikan dan kemuliaan mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepada-Nya. Mazmur 103 ayat 8 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ibu Bapa, saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman penguatan bagi kita sesuai dengan amanat Nas GKI, yakni Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, ya Allah, adalah harapan kami di saat sulit di tengah kehidupan. Kami memohon pengasihan-Mu agar saat ini Firman-Mu berbicara secara pribadi bagi kami. Tuntun ke jalan-Mu yang benar, sehingga kami teguh dan kuat menjalani kehidupan ini. Biarlah oleh urapan kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh diteguhkan dengan kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30 dengan judul Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyembelih Yesus di tengah. Dan Pilatus menemukan juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasihnya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Mazmur 103 ayat 8 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ibu Bapa, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman penguatan bagi kita sesuai dengan amanat nasi kami, yakni Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, ya Allah, adalah harapan kami di saat sulit di tengah kehidupan kami. Kami memohon pengasihan-Mu agar saat ini Firman-Mu boleh berbicara secara pribadi bagi kami, sehingga kami dituntun ke jalan-Mu yang benar, sehingga kami teguh dan kuat menjalani kehidupan ini. Biarlah oleh urapan kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh diteguhkan dengan kebenaran. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-30 dengan judul Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Kemenangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah bersama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya, kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bawah bumi baru, di bawah langit baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya undang saudara sekalian dan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, "Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan." Sesungguhnya saya orang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, "Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku." Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pertanyaan ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jika demikian, jawablah, "Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah." Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setelah kita memeriksa diri, marilah bersama-sama kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat.
kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Biarlah dengan bibir dan mulut kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dan semua anak-anak sekalian yang kekasih, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kenapa kamu makan? Mari bersama kita menerima penguatan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja lalu. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Allah, Bapa yang pengasih, kuatkan kami, teguhkan kami untuk terus pikul salib. Meski seringkali kami ditolak, kami tidak diterima, karena kami hanya percaya dan mengandalkan Engkau. Saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh memaknai salib Kristus. Di hari di mana Engkau, Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosa kami. Biarlah kami memperingati, merayakan kemenangan iman kami untuk terus percaya kepadamu. Meski kami pikul salib dan mengalami pergumulan hebat, kami memohon pengasihan-Mu saat ini ya Tuhan, dalam pergumulan penderitaan kami menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Kami memohon pengasihan-Mu bagi para pemimpin negeri ini, baik dari pusat sampai ke pelosok negeri, sehingga setiap keputusan dan kebijaksanaan membawa kebaikan bagi kami sekalian rakyat Indonesia. Tolonglah kami rakyat Indonesia untuk taat dan patuh pada pemimpin kami sebagai bentuk kebersamaan kami dalam melawan virus corona ini. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis, kami rindu untuk bersekutu kembali di rumah-Mu yang kudus. Tetapi biarlah kami yang saat ini bersekutu di rumah kami masing-masing, Engkau kuatkan, Engkau berkati kami, sehingga kami tidak kehilangan persekutuan yang indah di dalam Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan, seisi rumah kami, sehingga kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, perlindungan dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan juga semua jemaat Tuhan yang saat ini merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah rasa sukacita tetap boleh mereka alami dan rasakan. Biarlah rasa syukur tetap terhatur dalam pikiran, perbuatan, nyanyian, syukur dan doa mereka, sehingga nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan. Allah kami dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dengar doa pinta harap kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, yang bersama kami ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk terus mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, dengarkanlah pengantar persembahan yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum bersama kita serahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah di dalam Yesus Kristus, karena kasih-Mu akan dunia ini, Engkau telah menyerahkan anak yang tunggal bagi kami, untuk boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Bapa di kayu salib dan menyerahkan kehidupan bagi kami, untuk menjadi pimpinan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan juga harta yang boleh kami berikan sebagai bentuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah apa yang boleh kami serahkan ini menjadi hal yang berguna bagi kepujian kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami akan serahkan persembahan kami. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Berserah kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sampailah kita pada penghujung ibadah kita. Mari bersama Bapak Ibu berdiri. Kita menerima penutusan dan berkat Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Dalam kerendah hati dan penuh hormat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian.